Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, masih juga dengan saya Dini Anggraini Wijayanti, praktisi Talent Mapping Bogor. Di hari yang cerah ini saya akan melanjutkan pemaparan tema bakat yang ke-6, yaitu bakat learner, masih di Thinking Talents. Di mana bakat learner ini jadi orang yang berbakat learner ini merupakan sejatinya seseorang yang pembelajar. Jadi orang ini menikmati proses pembelajaran mulai dari tahap dia tidak mengetahui sesuatu menjadi tahu terhadap sesuatu tersebut, atau mulai dari dia belum bisa, jadi belum bisa melakukan sesuatu menjadi bisa akan melakukan sesuatu. Namun yang perlu dicatat adalah yang dinikmati itu prosesnya, ya, proses belajarnya. Jadi orang yang berbakat talents ini mempelajari sesuatu itu karena menikmati proses belajarnya. Tidak berarti dia harus di akhir proses pembelajaran itu dia harus menjadi master dari sesuatu, melainkan yang dia nikmati itu prosesnya. Jadi dia tidak menargetkan harus menguasai apa yang dia pelajari tersebut. Karena memang orang berbakat learner ini semacam apa ya? Jadi semacam HP atau alat elektronik yang sangat memerlukan untuk baterai dalam kondisi yang terisi terus. Jadi rutin diisi, kemudian pribadi yang memiliki pemahaman yang luas, dan dengan belajar ini memang ada kebutuhan dari dalam dirinya untuk mengetahui sesuatu yang baru itu menjadi tahu secara mendalam. Jadi kalau dianalogikan seperti ketika kita mengisi rak buku, jadi ketika kita beli rak buku yang baru, itu orang berbakat learner akan mengisi rak tersebut dengan koleksi-koleksi buku yang baru. Nah, dengan semakin banyaknya koleksi buku akan merasa semakin puas. Jadi memang pribadi berbakat learner ini haus akan ilmu baru. Dengan demikian, pribadi berbakat learner ini selalu merasa antusias dan juga semangat untuk berhadapan dengan hal-hal yang baru dan tidak mengkhawatirkan apabila nanti ada perubahan rutinitas akibat hal baru tersebut. Bahkan memang orang berbakat learner ini sangat membutuhkan berada di tengah-tengah proses pembelajaran dari hal-hal yang baru. Kenapa? Karena dengan bertemu pada hal-hal yang baru itu bisa memberikan energi yang besar, energi yang positif di dalam dirinya. Namun terkadang dengan kondisi di mana dia selalu mencari hal-hal yang baru, terkadang orang berbakat learner ini terkesan pembosan karena dia selalu mencari hal-hal yang baru. Ketika sudah stuck dengan rutinitas, maka dia akan merasa kejenuhan. Nah, untuk mengatasi rasa bosan ini, namun supaya bisa tetap produktif, maka disarankan agar pribadi-pribadi yang berbakat learner bisa inisiatif mencari
hal-hal baru di tempat lain. Jadi misalnya saat ini dia merasa pekerjaan yang dia dapat di tempat kerja mungkin sudah terasa bosan ya, karena tidak ada role baru mungkin, atau tidak ada ilmu baru yang bisa dipelajari. Maka untuk mengusir rasa kebosanan di tempat kerja tersebut bisa diantisipasi dengan mencari hal-hal baru di tempat lain. Misalnya saat pulang ke rumah mungkin bisa mencari wawasan baru tentang mendesain rumah, atau tentang menyusun perabotan-perabotan rumah tangga agar terlihat lebih menarik atau terlihat lebih lebih baru, sehingga tercipta suasana yang baru di rumah. Atau mungkin bisa mencari wawasan baru tentang resep-resep atau tentang masakan-masakan. Dengan begitu kebutuhan akan hal-hal yang baru tetap terpenuhi meskipun tidak di area saat dia bekerja. Namun itu bisa sedikit membantu mengusir kejenuhan yang terjadi saat bekerja di kantor. Kemudian orang yang berpribadi learner ini memang mempunyai kemampuan yang besar, kemampuan yang kuat untuk mengakuisisi pengetahuan baru ya. Sehingga hal ini perlu dimanfaatkan dengan mengembangkan keahlian untuk mengekspresikan pengetahuan yang telah didapat. Tadi kan saya juga menyebut bahwa cenderung orang yang berbakat learner ini terkesan pembosan, karena jika dia merasa sudah tahu, maka dia akan melirik ke hal yang baru lainnya, dan tidak memikirkan apakah dia harus menguasai atau menjadi master dari pengetahuan sebelumnya. Sehingga untuk mengoptimalkan perannya sebagai pembelajar sejati, bisa disarankan untuk membuat kayak suatu planning ya, dimana ketika menemukan hal baru, dia harus membuat seperti kayak istilahnya kayak level-level. Jadi misalnya pertama menentukan bidang apa yang ingin dipelajari, jadi fokus pada satu bidang. Jadi tidak random ketika belajar, diusahakan menargetkan pada satu bidang tertentu ketika belajar hal baru. Kemudian setelah menentukannya, maka lakukan seperti milestone. Jadi buat target-target level seperti apa yang diharapkan saat pembelajaran berlangsung. Jadi mau semaster apa target yang dibuat ketika belajar hal tersebut. Jadi karena orang pembelajar ini bisa jadi dia seperti random belajarnya, semua dipelajari tanpa memperhatikan outputnya, sehingga disarankan ketika setelah membuat fokus pada satu bidang tertentu, ada baiknya dibuat juga plan untuk apa istilahnya tadi, milestone-nya. Jadi
mau sejauh mana outputnya, dan tetapkan juga siapa yang akan mendapatkan manfaatnya. Dengan demikian kita bisa lebih fokus terhadap proses pembelajaran yang terjadi nanti. Perlu juga dirayakan jika target milestone-nya tercapai, sehingga ada rasa kepuasan dan juga apresiasi terhadap diri sendiri. Untuk analoginya mungkin bisa diambil contoh dari saat momen aplikasi ojek online diperkenalkan di Indonesia ya, di mana ada kubu yang pro dan juga ada yang kontra. Nah, yang kontra ini mungkin dia tidak, rata-rata pada umumnya mungkin tidak berbakat learner, sehingga agak sulit untuk menerima hal baru, karena aplikasi ojek online itu kan pada saat itu merupakan hal yang sangat baru ya, teknologi yang sangat baru, di mana sebelumnya ojek itu yang kita kenal adalah ojek pangkalan. Tidak ada sama sekali aplikasi yang kita gunakan. Kita cukup pergi ke ojek pangkalan lalu naik ojek yang tersedia saat itu sesuai antrian mereka. Namun ketika ada aplikasi ojek online, maka hal tersebut menjadi seperti teknologi baru, dan ini memang agak sulit diterima, terutama bagi yang tidak berbakat learner. Sedangkan orang yang berbakat learner itu pasti akan merasa exciting menerima teknologi baru ini, karena bagi mereka ini sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memperbaharui wawasan mereka tentunya. Jadi memang orang learner itu salah satunya memiliki peran untuk menjadi penengah di antara kedua kubu ya, baik yang pro maupun yang kontra, ketika memang terjadi suatu pembaharuan di dunia ini. Karena orang yang berbakat learner itu sejatinya sangat mudah sekali menerima hal-hal baru. Bahkan mereka haus akan hal-hal baru tersebut. Mereka membutuhkan itu, dan mereka sangat cepat untuk melewati perubahan-perubahan tersebut. Oke, kayaknya demikian saja pemaparan saya tentang bakat learner. Kebetulan saya memang kuat di bakat ini, sehingga saya konfirmasi memang seperti itu, dimana saya pribadi senang sekali belajar ilmu-ilmu baru, dan senang sekali apabila ada perubahan-perubahan di dalam hidup, entah itu pekerjaan baru atau tanggung jawab baru, di mana saya bisa belajar hal baru, skill baru, ilmu baru, dan sebagainya. Namun memang saya akui terkadang saya kurang fokus, kurang tertarget mau seperti apa output ketika saya belajar sesuatu yang baru tersebut, sehingga memang kita bagi yang berbakat learner perlu yang tadi itu membuat milestone, target akan output yang bisa kita hasilkan setelah kita mempelajari sesuatu yang baru, agar tidak terkesan hanya sekedar jajan workshop lah, jajan training lah, jajan beli buku lah, yang ujung-ujungnya hanya terpendam atau mungkin terlupakan, sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat
ataupun bahkan untuk diri sendiri kurang bermanfaat jika hanya dikumpulkan atau dikoleksi. Jadi memang harus ada kearifan dari dalam diri atau kedewasaan dalam diri agar bisa lebih memilih atau memfilter pengetahuan atau skill mana yang akan dipelajari. Lalu kita buat targetnya dan kemudian kita fokus, lalu kita bagi, kita share ke orang lain yang memang membutuhkan ilmu tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.